Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sabilillah dari Program Studi Terapi Gigi, Program Sarjana Terapan, Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini memiliki kode HT.A.64 dengan rumpun ilmu kesehatan gigi. Bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Pada semester 6, program studi terapi gigi, program sarjana terapan, jurusan kesehatan gigi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Prasyarat mata kuliah untuk dapat mengikuti mata kuliah ini adalah dengan lulus mata kuliah konsep dasar asuhan keperawatan gigi dan mulut. Kemudian capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah lulusan program sarjana terapan terapi gigi mampu dalam hal sikap. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian keterampilan khusus, yaitu yang pertama menguasai konsep dan teori pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, menguasai prosedural pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut serta mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara akademik dan mandiri untuk melakukan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tepat dalam menunjang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, mampu melakukan tindakan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok, masyarakat sesuai standar pelayanan etika profesi dan peraturan yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami konsep atau prinsip dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik disabilitas penglihatan atau tunanetra dan pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik anak disabilitas intelektual dan fisik. Yang keempat, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik anak disabilitas sosial atau tunalaras. Yang kelima, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik anak dengan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang keenam, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik anak dengan gangguan spektrum autisme. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik anak dengan lamban belajar. Yang kedelapan,
mampu menjelaskan dan memahami karakteristik anak dengan gangguan kemampuan komunikasi atau tunawicara. Yang ke-9, mampu menjelaskan dan memahami situasi penyandang disabilitas di Indonesia. Yang ke-10, mampu menjelaskan dan memahami definisi ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang ke-11, mampu menjelaskan dan memahami karakteristik kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Yang ke-12, mampu melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Yang ke-13, mampu melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, mampu memahami jenis sarana prasarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Selanjutnya ada deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Fokus mata ajaran ini membahas tentang strategi pelayanan asuhan keperawatan gigi berdasarkan konsep dan metode dental hygiene yang diterapkan dalam proses pelayanan asuhan kesehatan gigi baik di klinik maupun di masyarakat pada kelompok klien atau pasien berkebutuhan khusus, serta mata kuliah ini menguraikan tentang proses pelayanan asuhan kesehatan gigi yang didasarkan pada teori dental hygiene yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi pelayanan asuhan kesehatan gigi yang diterapkan pada berbagai kasus dan kelompok berkebutuhan khusus. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan pada mata kuliah ini yang pertama adalah konsep atau prinsip dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, karakteristik of visual or deaf and hearing. Kemudian yang ketiga ada karakteristik of children with intellectual and physical disabilities. Yang keempat, ada karakteristik anak disabilitas sosial atau tunalaras. Yang kelima, ini ada karakteristik anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang keenam, karakteristik anak dengan gangguan spektrum autisme. Yang ketujuh, ada karakteristik dengan anak lamban belajar atau slow learner. Yang kedelapan, karakteristik anak dengan gangguan kemampuan komunikasi atau tunawicara. Yang kesembilan, ada situasi penyandang disabilitas di Indonesia. Yang kesepuluh, ada di definisi, kemudian ruang lingkup, dan faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang ke-11 ini ada identifikasi karakter kesehatan gigi pada penyandang disabilitas. Kemudian yang ke-12 koordinasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Yang ke-13 ini ada pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Ke-14 yaitu tentang sarana prasarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas. Pada mata kuliah ini terdapat tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu pertama, menyelesaikan tugas-tugas terstruktur, yang kedua, membuat makalah dan mempresentasikan hasilnya. Di dalam pembelajaran ini terdapat metode dan bobot penilaian. Pada teori terdapat 50% yang terdiri dari UTS 40%, UAS 40%, kemudian tugas 20%. Kemudian di dalam pembelajaran praktek itu ada 50%, sikap 10%, kehadiran 10%, nilai harian praktek 30%, laporan praktek 30%, kemudian seminar kasus 20%. Sistem pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus dengan menggunakan LMS pada jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS atau ujian tengah semester, lalu 1 pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS atau ujian akhir semester
Adapun pendekatan pembelajaran mata kuliah dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus yaitu ekspositorik yang terdiri dari penjelasan, tanya jawab, dan diskusi. Bentuk perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka di kelas dilanjutkan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi LMS di jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya serta penugasan secara mandiri dan kelompok. Pelaksanaan UTS dengan berbasis CBT atau Computer Based Test pada sistem informasi akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sedangkan pelaksanaan ujian akhir semester menggunakan lembar kuesioner berbasis MCQ atau Multiple Choice Question. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus untuk mahasiswa pada program studi terapi gigi program sarjana terapan jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan dasar-dasar keperawatan terapis gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus. Di sini ada yang pernah menangani anak berkebutuhan khusus? Ada? Belum? Berkomunikasi? Belum. Ya, jadi nanti di sini saya akan mencoba untuk, karena baru dasar ya. Jadi siapa saja yang termasuk anak berkebutuhan khusus, kemudian peran apa saja yang dapat diterapkan ke anak berkebutuhan khusus oleh terapis gigi dan mulut. Kita kan nanti kalau sudah lulus itu namanya terapis gigi dan mulut. Jadi nanti kompetensi apa saja yang dapat diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus. Pengertian dari anak berkebutuhan khusus di sini coba baca. Anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Ya, jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan baik itu intelektual, baik itu fisik, sosial, mental, yang berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi anak di sini nanti wajib memiliki atau dapat penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Karena dari keterbatasan itu baik itu keluar biasaan atau keterbatasan ya fisik, mental, intelektual, sosial, emosional itu berpengaruh secara signifikan. Nanti kehidupan sosialnya pun akan berbeda, baik itu akademik, non-akademik, itu pasti akan berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus perlu dikenali dan diidentifikasi dari kelompok anak pada umumnya, karena anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan yang bersifat khusus. Ini baik pelayanan kesehatannya juga harus khusus. Kemudian pendidikannya juga harus khusus, latihan-latihannya juga harus khusus. Terutama nanti kita dalam menangani anak berkebutuhan khusus itu nanti pendekatannya juga berbeda. Nanti kalau misalnya kalian praktek, baik itu di klinik atau nanti di SD atau di rumah sakit menemukan anak berkebutuhan khusus, maka penanganan dan pendekatannya pun akan berbeda. Baik itu nanti media, materi, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang diharapkan nantinya dengan pendekatan khusus tersebut, nanti mereka memiliki kemandirian dalam kehidupan kedepannya gitu ya. Seperti halnya nanti kalau sekarang itu kan yang berkebutuhan khusus ini memiliki porsi di pekerjaan tertentu ya. Kayak PNS juga sekarang ada alokasinya gitu, disabilitas bisa dan lain sebagainya. Itu bentuk negara hadir untuk dapat menangani anak
atau peduli dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini berdasarkan determinan kelainan itu ada 2. Yang pertama anak berkebutuhan khusus permanen, yang kedua itu ada anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen ini adalah anak yang memiliki kelainan atau keterbatasan yang dimiliki dari sejak lahir atau awal dia lahir gitu, sehingga sulit untuk disembuhkan. Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus temporer ini adalah anak pada umumnya, namun karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan yang khusus. Anak berkebutuhan khusus permanen ini diantaranya ada hambatan penglihatan. Penglihatan di sini kan kalau misalnya ya selain yang dibawaan dari lahir ya, kan ada juga yang misalnya karena sering nonton HP terlalu dekat, TV terlalu dekat, akhirnya dia ada beberapa yang memiliki hambatan. Nanti sebenarnya dibahas lagi, ada total blind, ada low vision. Kalau low vision kayak misalnya bisa pakai alat bantu kacamata. Tapi kalau misalnya yang udah total itu susah. Penglihatan, pendengaran, kecerdasan fisik, emosional, sosial, kecelakaan atau sejak di dalam kandungan atau sejak lahir mengalami kecacatan. Ini yang namanya anak berkebutuhan khusus permanen. Nah, ini ada klasifikasi anak berkebutuhan khusus permanen ya. Yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra tahu? Yang penglihatan. Tunarungu. Tunarungu apa? Tahu? Pendengaran. Ya, betul. Tunagrahita. Disabilitas intelektual. Jadi nanti kalau disabilitas intelektual ini ada ringan, sedang, berat, sangat berat. Sudah ringan. Di bawahnya lagi ada kriterianya nanti sedang. Di bawahnya lagi berat dan sangat berat. Kalau misalnya masih ringan, itu mampu didik. Jadi mereka masih bisa dikomunikasi, masih bisa diajari, tapi memang harus pelan-pelan dan berulang kali. Kalau yang sedang, itu mampu latih. Jadi kita pendekatannya harus motorik ya. Misalnya mau mengajarkan cara menyikat gigi, itu nggak bisa cuma verbal gitu atau omongan. Jadi harus membawa pantun, harus membawa video untuk pembelajarannya. Kalau udah yang sedang, kalau berat sama sangat berat itu sulit ya. Harus pelan-pelan dan membawa orang terdekatnya gitu, kayak seperti gurunya, seperti tenaga kesehatan atau tenaga medis atau orang tuanya, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi. Karena ada beberapa yang tindakannya itu dapat melukai kita gitu. Jadi harus hati-hati kalau kita nanti praktek itu di SLB atau di klinik menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, ini mengenal anak berkebutuhan khusus tadi ya, tunanetra hambatan penglihatan, tunarungu berarti hambatan pendengaran, tunagrahita berarti hambatan mental intelektual, jadi secara berpikir gitu ya. Tunadaksa hambatan fisik atau gerak, jadi misalnya ada yang nggak punya tangan, maaf kalau ada yang nggak punya jari itu termasuk tunadaksa. Kaki, pokoknya semua organ tubuh itu tunadaksa. Kemudian tunalaras, ini hambatan emosi atau perilaku. Kemudian autis sering dengar ya, hambatan interaksi sosial. Berbakat tadi IQ-nya di atas rata-rata. Anak berkesulitan belajar spesifik juga ini. Kemudian lamban belajar. Lamban belajar ini ada nggak sih, kan kalau misalnya di suatu kelas gitu, di SD, SMP, ada orangnya yang tell me gitu ya, dijelasin A nggak masuk, dijelasin B nggak masuk, itu termasuk lamban belajar. Ini juga sulit dideteksi ya, karena kalau zaman dulu taunya orang ini bodoh, ini tell me, ini itu, padahal itu mungkin anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk pendekatannya itu wajib pelan-pelan, tidak menjelaskan yang rumit-rumit, kemudian harus berulang gitu. Memang nggak bisa dicampur pada kelas atau anak pada umumnya ya.
Jadi kalau misalnya dicampur itu kelihatan kurangnya gitu, sehingga harus diperhatikan. Ini kalau di dalam SLB, di beberapa kota besar sudah satu komplek ya, kalau yang banyak. Di Tasik juga kalau negeri kan ada satu, di Kecamatan Taman Sari yang gegerong belok kanan, belok kiri, itu kan ada SLBA tuna netra, SLBB untuk tunarungu, C untuk tuna grahita, D untuk tuna daksa, E untuk tuna laras, F untuk autis, kemudian G untuk tuna ganda. Kemudian ada H, anak berkesulitan belajar spesifik. Itu yang harus diperhatikan. Kalau yang belum mengerjakan skripsi atau karya tulis ilmiah, itu bisa kan ini sebagai respondennya gitu, atau sampel yang diteliti ya, kalau misalnya memang belum. Tapi kalau sudah, ya mungkin untuk kedepannya. Tadi anak berkebutuhan khusus secara permanen. Nah, sekarang temporer ya. Anak berkebutuhan khusus temporer ini adalah anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak dari daerah terpencil atau terbelakang, anak yang mengalami bencana alam, bencana sosial, anak yang tidak mampu dalam bidang ekonomi, anak jalanan, pekerja anak, sehingga nanti mempengaruhi psikologisnya gitu. Jadi bermasalah secara emosi dan ya emosionalnya bermasalah. Anak yang mengalami bencana ini udah ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan yang toksik, di rumah toksik, di kelas toksik, di pertemanan toksik, itu sebaiknya dihindari ya. Ini nanti bisa masuk ke anak berkebutuhan khusus temporer. Jadi kalau misalnya ada yang di rumah atau di kosan atau di tempat itunya, lebih baik kalau bisa dihindari saja, karena sedikit demi sedikit itu akan masuk ke alam bawah sadar gitu. Nanti ada traumatik sehingga nanti ada beberapa kejadian yang kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu jadi trauma gitu. Jadi harus dihindari. Nah, ini jenis pendidikan ABK, ini ada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Kalau untuk pendidikan khusus, ini peserta didik yang memiliki kelainan, kemudian peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa. Untuk pendidikan layanan khusus, ini layanannya ya, kalau misalnya tadi pendidikannya, kalau ini layanannya, kalau tadi kan dari kurikulum, dari pendekatan, dari materi, dari media, itu kan berbeda. Ini layanannya bersifat khusus. Kemudian modelnya, model atau bentuk penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus, ini yang pertama ada sekolah inklusi, tadi ya sudah dijelaskan ya. Ada SD atau MI, ini ada yang pernah dengar sekolah inklusi? Ada yang pernah dengar? Belum? Ya, jadi kalau di SD biasa, itu biasanya di satu kelas khusus, ini ada yang misalnya tunalaras, lamban belajar, anak berkebutuhan spesifik, tidak bisa, dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada. Kemudian sekolah terbuka terdiri dari SD sampai SMA. Ada kan sekolah terbuka ya? Kan ada sekolah, ini ada sekolah terbuka, pernah dengar ya mungkin. Kemudian pendidikan jarak jauh. Nah, ini kalau sekarang kan biasa pakai Zoom atau dan lain sebagainya, tapi memang kalau yang seperti ini harus didampingi oleh orang tuanya. Jadi nggak bisa dilepas ya. Kemudian ada peserta didik, pendidikan peserta didik ke daerah lain, guru kunjung dan rumah singgah. Jadi kalau untuk rumah singgah itu anaknya yang ke penyelenggara gitu. Kalau misalnya yang guru kunjung, gurunya yang mengunjungi anak ke rumah. Misalnya kayak misalnya kita tenaga kesehatan itu home care. Jadi kita yang berkunjung atau datang ke rumah-rumah untuk menangani masalah kesehatannya kalau sebagai terapis gigi dan mulut ya. Media yang biasa digunakan ini untuk tunanetra itu ada kalau bisa benda asli ya. Misalnya pantum ya pantumnya. Kemudian miniatur buku braille pernah dengar? Kan ada ya kalau di Al-Qur'an juga sekarang
Jawa Barat juga menyelenggarakan memberikan Al-Quran dengan huruf Braille. Jadi dulu saya juga pernah penelitian menggunakan huruf Braille gitu ya untuk menangani anak tunanetra, sehingga diharapkan oral hygiene-nya, pengetahuannya meningkat menggunakan huruf Braille. Jadi itu juga salah satu. Kemudian benda yang mengeluarkan suara, rekaman suara. Kemudian media untuk tunarungu ini juga benda yang nyata. Pias kata. Pias kata ini ada yang tahu? Jadi memisah-misahkan kata sehingga orang tuh paham dan mengerti maksudnya gitu. Misalnya apa ya? Kalau ya A, jadi kita misalnya bicara pelan-pelan gitu. Misalnya saya mau berangkat ke sekolah. Saya mau berangkat ke sekolah. Jadi ininya. Nah, kalau untuk tunanetra dan tunarungu itu tidak bermasalah di intelektualnya. Jadi intelektualnya mah bagus, bisa berkomunikasi, cuma keterbatasannya dia ke penglihatan dan pendengaran. Kalau tunadaksa ini juga sama, fisik ya. Yang nggak punya fisik ini. Jadi untuk intelektualnya itu tidak ada masalah gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, bagaimana menghadapi pendekatan kepada anak berkebutuhan khusus yang tidak kooperatif? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus tipenya apa gitu ya. Tadi tuh ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah tahu jenis anak berkebutuhan khususnya, maka langkah kedua adalah kita harus melakukan pendekatan ke orang tuanya. Maksudnya orang tuanya kan pasti nganter. Nah, ditanyain, ini nama panggilannya siapa gitu misalnya. Kan ada nama-nama mungkin di rumahnya sudah familiar gitu, sehingga lebih mendekatkan kita kepada anak tersebut. Jadi tidak sulit lagi untuk pendekatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah ini baru perkenalan ke anaknya. Kalau sudah perkenalan ke anaknya, kita komunikasi gitu pelan-pelan. Kita komunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak bahasa misalnya karies, kalkulus, menggunakan bahasa gigi berlubang, menggunakan gigi bahasa karang gigi, misalnya halitosis berarti bau mulut. Kemudian kalau misalnya ada gingivitis itu sariawan, dan menggunakan bahasa-bahasa yang awam gitu. Kalau misalnya sudah, apabila anak tersebut masih belum bisa ditangani, sebaiknya tidak usah ditangani secara langsung. Tapi kalau misalnya sudah bisa, berarti bisa langsung. Tapi kalau misalnya tidak bisa, sebaiknya di pertemuan berikutnya baru dilakukan perawatannya gitu. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.